A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana Rabbana wa illa ma 'allamtana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim wa tub alaina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka alim ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk sama-sama kita baca syair bab mencari ilmu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Kokohnya barang yang nempel itu karena dipaku, seperti halnya ibadah kokohnya karena ilmu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Allah Allah Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Jika ada orang ibadah tanpa pakai paku ilmu, cepat lepas kayak barang nempel tanpa pakai paku. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin.
Siapa menuju jalan niat menuntut ilmunya, Maha Kuasa memudahkan menuju jalan surganya. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Hina banget diri kamu jika tidak menuntut ilmu. Sudah banyak para guru pada menjelaskan ilmu. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Allah Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Jangan pernah kamu ngaji niat untuk kesombongan. Harus ingat diri kamu besok calon kekurangan. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Kamu wajib nuntut ilmu. Ilmu itu perilaku kamu. Jika amal tanpa ilmu, sia-sia amal kamu. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Allah Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Kalau sudah nemu ilmu kemudian diamalkan, sayang banget ilmu itu jika tidak diamalkan. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Kalau kamu punya ilmu namun tidak diamalkan, kamu itu lebih dulu menyemplung ke dalam api. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Allah Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Yang menyemplung sebelumnya orang yang nyembah berhala. Jangan kasih diri kamu jadi bagian neraka. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu para orang tua kami semua yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah membahas wasiat yang ke-6, itu berkenaan dengan jaminan kebaikan terhadap seseorang yang makan sesuatu hal yang halal. Hari ini, malam ini, mudah-mudahan
Allah memberikan kita semuanya ilmu yang manfaat dan barokah, ilmu yang sama-sama niat kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah memberi keberkahan dalam ilmu tersebut, terus bertambah kebaikan dalam diri dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Ali, hei Ali, man qara'al Qur'an walam yuhilla halalahu walam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadhu kitaballah wara'a zuhurihim. Ya Ali, hei Ali, man utawi sopone wong iku qara'a maca sapa man Al-Qur'ana ing kitab Al-Qur'an, walam yuhilla lan ora ngilangaken sapa man halalahu menjadi maf'ulnya yuhilla, halalahu ing halale Qur'an, walam yuharrim lan ora ngaramaken sapa man haramahu ing harame ingkang diharamaken Qur'an, kana mengko ana sapa man iku minal ladzina saking golongane wong akeh nabatu kang buang sapa alladzina sapa wong akeh mau kitaballahi ing kitabe Allah, wara'a zuhurihim ing dalem burine gegere alladzina. Bapak Ibu para orang tuaku semuanya yang dimuliakan Allah, wasiat yang ketujuh, ya, secara makna yang sudah disampaikan secara makna Jawa sudah kita sampaikan, yang isinya ya Ali man qara'al Qur'an walam yuhilla halalahu walam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadhu kitaballah wara'a zuhurihim. Hai Ali, barang siapa membaca Al-Qur'an namun tidak menghalalkan apa yang dihalalkan di dalamnya dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan di dalamnya, maka ia tergolong sebagai orang-orang yang membuang kitab Allah ke belakang punggung mereka. Bapak Ibu para orang tuaku semua yang dimuliakan Allah, kalau secara arti, ya, ini sangat mudah dipahami sebenarnya. Ini kalau secara arti, ternyata kalau kita artikan, kenapa saya bilang mudah, kan jelas, ya, membaca Al-Quran yang halal tidak dihalalkannya, yang haram tidak diharamkannya, apa yang ada di Al-Quran itu sudah jelas kita. Barang halal kita tahu, barang haram kita tahu, ya, namun halal tidak kita halalkan, haram terus kita haramkan, kan gitu maknanya, ya. Ini sama seperti kita membuang Al-Quran di belakang punggung kita. Ini luar biasa. Nanti kita bedah coba, ya. Kenapa kok nggak dibuang ke tempat yang lain? Wasiat ini menyampaikan wara'a zuhurihim, ya, seperti membuang kitab Allah di belakang punggung kita. Kenapa nggak dibuang, mohon maaf sebelumnya, dibuang ke tempat di meja, diterlenakan, atau dibuang di dalam lemari, atau naudzubillah dibuang ke lubang sampah, kan jelas. Ini kenapa redaksi di dalam kitab Wasiatul Mustafa yang wasiat yang ketujuh ini memakai redaksi wara'a zuhurihim. Rasulullah menyampaikan wasiat ini, ya, menggunakan kalimat wara'a zuhurihim, membuang di belakang punggung mereka. Yuk Bapak Ibu para orang tuaku semua yang dimuliakan Allah,
Ya, secara dasar halal siapa kita yang tak tahu? Makanan halal, minuman halal, ya, yang jelas kita tahu secara dasar. Ya, makanan yang haram, makanan yang minuman yang haram, siapa yang tidak tahu di antara kita? Ya, pasti kita yang sudah dewasa, pasti kita mengetahuinya. Apa yang diharamkan? Contoh minuman khamar. Kan gitu, jelas kan? Apa makanan yang diharamkan? Sama seperti kemarin, ya, mohon maaf, itu seperti dalam agama kita, ya, agama Islam dilarang kita memakan babi, ya, dan apapun yang ada di dalamnya, itu jelas. Nah, itu kajian dasar Bapak Ibu para orang tua kami semua yang dimuliakan Allah. Yuk sama-sama kita pahami. Ya, barang siapa, ya, yang membaca Al-Quran namun tidak menghalalkan apa yang dihalalkan di dalamnya. Maknanya apa sih? Kita menghalalkan perintahnya. Itu sebenarnya. Mohon maaf. Kalau untuk cerita yang benar hanya Allah lah yang tahu. Cuman secara kita takwil, ya, menghalalkan, di situ kan redaksinya walam yuhilla halalahu, ya, namun tidak menghalalkan apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran. Jadi artinya apa? Menghalalkan perintahnya, mengharamkan larangannya. Bapak Ibu para orang tuaku semua yang dimuliakan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaannya, perintahnya itu kita haramkan, larangannya kita halalkan. Ini kebanyakan. Dalam artian perintah-perintah yang sudah diperintahkan Allah dalam Al-Quran, ya, namanya perintah, mohon maaf, sering kita langgar. Ya, hal yang larangannya sering kita jalankan. Ya, kalau seandainya terus seperti itu, ya, menghalalkan larangannya, mengharamkan perintahnya, kalau terus seperti itu kita jalankan, ini sama seperti membuang Al-Quran di belakang punggung kita. Bapak Ibu izin, kira-kira apa contoh, ya, menghalalkan perintahnya? Coba ada yang bisa ngasih contoh. Mengharamkan larangannya, kita memang betul mengharamkan larangannya, dan kita memang betul menghalalkan perintahnya, dalam artian menjalankan perintahnya. Ada yang kira-kira ngasih contoh? Apa contohnya kira-kira Bapak Ibu para orang tua kami semua dimuliakan Allah? Ya, kalau seandainya itu terus kita jalankan, berarti kita tidak seperti membuang Al-Quran di belakang punggung kita. Ada sebenarnya, ya, bahasa Jawa, ada bahasa yang luar biasa sebenarnya kasarnya. Kalau sudah payah dibilangi, akhirnya tontonan itu apa kita mau kan gitu. Apa kita? Lebih kasar, lebih halus lagi. Cengal. Apa kan gitu? Bagaimana bisa kita melihat kita ini apa namanya? Apa bahasa kita itu? Apa Mbak ini punggung lah ya. Mana di atas punggung apa lagi nih? Gitu ya. Bisa kita melihat kita? Nggak bisa, kecuali melalui media lain yang bisa untuk memancarkan agar supaya kita bisa melihat belakang kita, melihat kita, melihat punggung kita. Jadi Bapak Ibu para orang tuaku semua yang dimuliakan Allah, ya. Jadi kalau sudah kita berusaha, ya, sadar kita perintahnya sebenarnya haram ini kan, mohon maaf sebelumnya, kalau bahasa
Kalau bahasa kerennya kan pantang. Halal ini, kalau di Arab itu kalau haram ini nggak balas keras. Cuman kalau nuansa haram terucap di kalangan kita kayaknya ngeri kali. Haram, haram. Ya kalau di Arab, haram, haram. Ini kan sebenarnya kan nggak boleh. Pantang kan gitu ya. Halal boleh kan gitu. Jadi kalau seandainya, ya mohon maaf sebelumnya, perintahnya Allah tersebut terus kita jalankan semampu kita, ya. Karena apa? Karena kita adalah manusia, ya. Sebenarnya kalau cerita perintah patuh atau ingkar, mohon maaf sebelumnya, sebenarnya lebih patuh siapa sebenarnya, manusia atau iblis? Wah, semangat kali, nggak sakit hati rupanya kalau patuh iblis. Nah, lebih patuh mana? Nah, sebenarnya sejarah kalau kita bahas Nabiullah, Nabi Adam, ya kalau seandainya salah mohon ampun kepada Allah, ya. Iblis itu sebenarnya makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang amat patuh, ya. Sujud kepada Allah, iya. Nyembah dia, iya. Cuman hanya satu dia yang tak mau, yaitu sujud kepada Nabi Adam, sujud kepada Nabi, mohon maaf, kepada manusia. Tidak terima iblis, karena iblis merasa lebih mulia daripada manusia. Gara-gara itu sebenarnya, ya. Sedangkan kita mohon maaf, itu kalau manusia di luar-luar sana, di luar-luar sana, kadangkala ya bukan lagi tak mau tunduk kepada Allah. Kita sebagai manusia kadangkala lebih tunduk kepada iblis. Mohon maaf soalnya. Betul. Nah, itu orang-orang sana. Kalau sini ya nggak berani lah ngomongnya. Jadi Bapak Ibu para orang tua aku semua yang dimuliakan Allah, masih mendingan sebenarnya iblis. Ya, masih mau taat perintah Allah, ya, dan diberi akhirnya dikasih wewenang untuk selalu menggoda manusia sampai besok hari kiamat. Ini adalah permintaannya. Jadi Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah, yang lucunya hari ini seperti yang disampaikan di awal tadi, kita sebagai manusia bisa lebih hina daripada hewan dan bisa lebih mulia daripada malaikat. Nah, tinggal ini. Makanya ada bahasa, mohon maaf sebelumnya, ini mata pelajaran dulu yang disampaikan orang tua kita. Kalau masak ikan, congkel, motok nih, jangan sampai setelah digoreng nggak dicongkel matanya, apa yang disampaikan enak wah, kan gitu. Ini kan sebenarnya kan seakan-akan halus Bapak nyampaikan, seakan-akan orang tua kita halus menyampaikan, seakan-akan lembut, padahal setelah kita kaji ternyata kasarnya luar biasa itu. Inilah sebenarnya. Coba di dalam Al-Quran pernah nggak kita baca atau kita dengar summun bukmun umyum fahum layar jiun, ya, punya mata tapi sok buta, punya mulut tapi sok bisu, kan gitu susah. Punya telinga tapi sok tuli. Apalagi ada lagi ayat yang lain, ya, punya mata tidak bisa melihat, punya pendengaran namun dia merasa tidak mendengar, punya hati namun tidak mau memahami. Itu sebenarnya kasarnya luar biasa. Gampangannya, tengon itu mata, bukan gitu. Dengarkan itu kupingmu, kan gitu. Kan kasar sebenarnya kalau orang tua kita nyampaikan sebenarnya itu. Cuman bahasanya kan lembut, kita dengar, bahkan seakan-akan itu adalah candaan. Padahal kalau kita ngaji, ya Allah, kasarnya ini orang tua kita menyampaikan ini. Nah, Bapak Ibu para orang tua aku semua yang dimuliakan Allah, yuk jangan sampai
kita goreng ikan, kita congkel matanya. Dalam artian jangan sampai kita sudah diberi titipan mata, ya, jangan sampai dicongkel gitu loh kasarannya. Kan gitu kan. Mohon maaf sebelumnya kalau seandainya salah. Jadi Bapak Ibu para orang tuaku semua yang dimuliakan Allah, setidaknya dari mata pelajaran itu kita bisa berupaya bagaimana kita sebagai manusia hamba Allah, kita sadar bahwasanya kita hamba. Berbuat sebaik apapun kita itu tidak akan berpengaruh kepada kekuasaan Allah. Seburuk apapun kita mengingkari Allah, apalagi tidak akan juga mengurangi kekuasaan Allah. Baik kita lakukan itu kembali ke untuk kita. Buruk kita lakukan, mohon maaf sebelumnya, itu pun juga kembali untuk kita. Tidak ada untungnya sama sekali buat Allah. Jadi Bapak Ibu para orang tuaku semua yang dimuliakan Allah, ya, dari cerita goreng ikan, ya, kalau bisa dicongkel matanya biar supaya tidak ngomong enak wak, kan gitu kan. Nah kalau bisa yuk sama-sama kita semampunya kita gunakan mata ini dalam lingkup kecil saja dalam keluarga kita. Kalau di keluarga saya izin ya, di saat istri sudah sibuk memasak, ya Mbak ya, sibuk memasak, menyiapkan anak sekolah, lari ke kamar mandi untuk merendam pakaian, ya, tapi tiba-tiba kita dengan asiknya main HP, itu saya nggak nyeritakan orang lain, itu langsung spontan marah ini orang rumah, ya, tahunya kita, melihatnya kita, istri sibuknya luar biasa, yang minimal kita bantu sebisa kita. Ini asik main HP, ya, itu aku, nah, itu aku. Nah, main HP, kalau hari sana akhirnya merepet HP saja gitu jadinya. Kenapa di saat apa ya? Kadang-kala kalau kita membahas ini luar biasa ya. Zaman dulu di saat orang hari ini memegang keris, memegang benda keramat, itu langsung siriknya disirik-sirikkan luar biasa, betul. Oh, tengok itu wong ibu, ada keris dibakarkan menyala, udah gitu ditawasuli lagi kan contoh. Ada keris ditawasuli lagi, kita nggak tahu kan, ya setidaknya kita prasangka baik saja lah, ya, entah mana tahu itu hiasan untuk dia, ya, tapi dengan semangatnya kita untuk selalu mensirikannya, menduakan Allah, itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Gitu loh kalau orang Jombangnya, semua antep kali lambin ini ngomong kan gitu. Tapi mohon maaf, syirik modern sekarang ini nggak seperti zaman dulu. Keris dengan barang-barang uniknya, dengan barang-barang keramatnya. Mohon maaf, hari ini contoh Kang Dirun, mohon maaf, berangkat kerja tinggal HP-nya, resah nggak? Resah. Main-main ke mall, ya, yang biasa kita selalu menggunakan ATM. Sampai ke mall nggak bawa uang, cuman ATM biasanya kita bawa. Kok tiba-tiba ATM tersebut tinggal di rumah atau hilang, resah nggak? Wah itu kayak mana itu? HP, ATM itu kayak mana itu? Apa enggak lebih ngeri daripada mohon maaf, bukan saya memperbolehkan untuk miara keris, enggak. Dalam artian apa enggak ngeri sebenarnya syirik modern zaman sekarang menduakan Allah, itu enggak tahulah, itu Bapak Ibu semua yang bisa untuk menjawabnya. Jadi Bapak Ibu para orang tuaku semua yang dimuliakan Allah, ya. Kalau ya sepakat kita ya, berangkat kerja tiba-tiba tinggal HP, bisa nggak? Padahal mau ku telepon, mau ku angkat tadi itu barang tuh nggak jadi jadinya. Tinggal HP, udah jauh pula, batal. Nyampe ke mall, nyampe ke Sujuya Mall atau kemana, tiba-tiba tak bawa ATM. Ya biasanya di situ tinggal gesek kan jadi, tinggal apa nggak resah dan gelisah kita.
stres ya kan. Jadi Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah, artinya apa? Yuk sama-sama kita mempunyai prasangka baik sebenarnya. Ya, belajar kita mempunyai prasangka baik kepada manusia sesama kita, baru belajar kita mempunyai prasangka baik kepada Allah. Kadang-kala mohon maaf, aku udah rajin ibadah, sholat 5 waktu gak pernah tinggal, puasa lancar, sholat malam apalagi, tapi kok hidupku kok gini-gini aja ya. Terakhir, mohon maaf sebelumnya, berani pula kita mengadili Tuhan. Nah ini yang gawat ini. Mohon maaf sebelumnya ya. Di mana keadilan Tuhan katanya? Aku sudah gini, aku sudah gitu kan. Padahal ya sebenarnya apa yang kita minta dan di saat kita berdoa, ya semua sudah diberi oleh Allah. Dunia seisinya sudah diberi oleh Allah. Tinggal kita kalau mau kaya, yuk kita kerja keras. Minimal di dalam kitab Ihya Ulumuddin kan Imam Ghazali sudah membahas dalam 24 jam dibagi 3. Berarti jumlah dapat berapa? 8 kan? 8, 24. Nah, 8 jam itulah yang kita bagi untuk kerja, untuk istirahat 8 jam, baru yang 8 jam lagi untuk ibadah. Kadang-kala mohon maaf, ini aku kadang-kala lebih banyak istirahatnya daripada kerjanya. Yang lebih parahnya lagi, lebih banyak lagi kita kerjanya, waktu itu habis untuk daripada ibadahnya. Itu aku. Nah, Bapak Ibu kan enggak, emang ditakdirkan orang-orang bagus semuanya. Amin. Yuk sama-sama hari ini, yuk kita sama-sama semampu kita. Bagaimana kita mampu untuk menjalankan perintahnya semampunya. Kalaupun melanggar, kita langgar perintahnya, ya minimal ingat lagi untuk menjalankannya. Jadi jangan gampang jadi orang kagetan. Nah itu yang penting. Sikit-sikit nengok orang berbuat apa langsung kagetan, padahal diri kita sendiri juga nggak beres. Jadi ada cerita kawan, ya mohon nasihat Buya, apa nasihat untukku biar supaya tidak sombong, supaya apa katanya, gampang. Orang dari ujung rambut sampai ujung kuku tai semua. Ini tai ya kita katanya Buya. Jadi apa yang mau disombongkan ya, orang kaya ya tai, yang miskin juga tai, ya yang ustadz juga nggak berani ngomong tai ya. Bapak Ibu para orang tua aku semua yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sudah kita tahu tentang itu semuanya, akhirnya minimal kita tidak lebih hina daripada hewan. Ya tidak-tidaknya walaupun kita memaksimalkan diri lebih mulia, sok-soknya ya, lebih mulia daripada malaikat, tak mampu kita minimal biasa saja. Bapak Ibu para orang tua aku semua yang dimuliakan Allah, kalau sudah seperti ini ya jangan sampai waro'a zuhurihim, ya minal ladzina nabadhu kitaballah waro'a zuhurihim, sama seperti membuang kitab Allah di belakang punggungnya. Tidak akan nampak Bapak Ibu para orang tuaku semuanya. Dan mohon maaf, hari ini bukan saya menyalahkan pendidikan hari ini, tidak. Kalau bisa pendidikan hari ini diprogramkan disemarakkan tahfiz, tapi mohon maaf ya, anak seusia itu ya, mohon maaf, hafal dia Al-Quran, mohon maaf sebelumnya, apakah dia hafal artinya? Gak usah pala kita cerita mana. Dalam artian, yuk bagi siapapun sebagai pendidik ya kalau bisa ya jangan hanya dimodalkan dengan hafal. Yuk disaranai dengan perangkat-perangkat ilmu yang lainnya. Kadang-kala hafal, kalau 37 sana kita bangga hafalnya luar biasa, memang bangga, cuman jangan sampai hanya bermodalkan hafalan dan itu menjadi jurang untuk masuk dia cepat ke, mohon maaf, yang dimurkai oleh Allah. Bukan seperti Ibnu Mulzam.
orang yang hafal Quran, orang yang hafal hadis, tapi akhirnya berani membunuh sahabat Rasulullah SAW. Jadi ini sama seperti siaran bagus dari akeh sing hafal Quran hadis seneng ngapirke marang li kafire dhewe gak digateke kan gitu kan. Jago lawak hafal hadis, jago membedah ya, tapi cuman pandai kita untuk mencari hadisnya orang lain, pandai kita untuk mencari kesalahan orang lain, terlena kita dengan kesalahan kita sendiri. Mohon maaf, di awal tadi dari ujung rambut sampai ujung kuku ya kan berarti itu dengan penuh dengan tai. Kepala ada tai kepala apa namanya? Ketumpi dan yang lain-lainnya. Ujung kuku ada yang jenenge cantengan, apa lagi namanya? Di dalam hidung ada upil, di dalam telinga ada kopokan sampai para tungkian kan dulu. Allah, jadi Bapak Ibu yuk. Ya semua ini sebenarnya mengantarkan kita bagaimana kita mempunyai akhlak yang mulia. Jadi Bapak Ibu para orang tua kami semuanya dimuliakan Allah. Kalau sudah seperti ini yuk kita kejar bukan masa yang akan datang. Yuk sama-sama kita kejar yang sudah ketinggalan. Orang kalau di luar kan yuk kejarlah masa depanmu yang penuh dengan harapan. Oh gitu. Kita enggak, kejarlah masa lalu yang ketinggalan. Banyak sudah yang sudah disampaikan oleh orang tua kita, tinggal kita kejar masa-masa ketinggalan kita semampu kita sebenarnya kita amalkan. Jangan sok kayak orang-orang sana dikejar masa depan dikejar dapat nggak? Bayangan kita kejar dapat nggak? Bayangan kita kejar, ini kan bayangan kita kejar, ini nggak akan dapat ini. Tapi kita menghadap lawan arah, siapa yang memberikan bayangan itu? Yaitu Allah. Kita kejar, pasti bayangan akan ngikut. Arti yang sering kita dengar, kejar akhirat, dunia ngikut, kan gitu sih. Sebenarnya kan gitu. Nah, ini teorinya. Mudah-mudahan teori ini kita semua pun mampu untuk menjalankannya. Kejarlah masa lalumu yang sudah ketinggalan, jangan kau kejar masa yang akan datang. Tidak akan dapat. Orang masa datang kayak mana mau dapat? Orang semua sudah diatur oleh Allah. Tinggal kita usaha, doa, yakin ya. Bapak Ibu para orang tuaku semua yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang sama-sama kita pelajari di pendopo Tajul Nurul Quran ini, mudah-mudahan di wasiat yang ke-7 ini ya, wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan buat kita, ini semua menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah buat kita. Amin amin ya Rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalaupun seandainya ada salah dalam penjabaran, saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu para orang tuaku semuanya. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Yuk sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.